Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkali-kali saya sampaikan, berkali-kali saya memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak menginginkan Pak Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Namun sangat sulit untuk meyakini mereka bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah hal yang sia-sia. Beberapa kali saya berbicara bahwa di dalam mekanisme proses proses eh, gugatan di Mahkamah Konstitusi itu tidaklah semudah apa yang kita pikirkan, ya. Kita harus mengikuti tahapan-tahapannya. Kita harus mengikuti tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Saksi-saksinya, ini kunci semua nih saksi. Kenapa partai itu mendapatkan anggaran besar untuk saksi? Itulah pentingnya karena saksi adalah ujung tombak dari semua perselisihan di pemilu. Kalau saksinya tidak siap, maka kedepannya laporan kita tidak akan pernah menang, gugatan kita tidak akan pernah menang, baik di Bawaslu, di Gakumdu maupun di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Ya, kuncinya adalah saksi. Jadi prosesnya begini, Pak. Kalau mau laporkan tentang kecurangan pemilu, ya, tentang perselisihan suara, ya, laporkan dulu berawal dari TPS masing-masing. Yang dilaporkan siapa? Misalnya ada pelanggaran terkait dengan si caleg misalnya yang bagi-bagi sembako, lalu bagi-bagi uang, lalu ada saksi dari pihak partai lain yang memvideokan. Nah itu berkaitan dengan pelanggaran pemilu, pelanggaran pidana, itu laporkan ke Gakumdu di pihak kepolisian. Tapi tentunya setelah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu dulu. Kalau memang Bawaslu mengatakan bahwa ini ada kecurangan, lalu si caleg tadi itu yang satu lagi yang merasa rivalnya dia itu laporkan ke Gakumdu setelah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu. Semua kuncinya di Bawaslu dan saksi. Dan saksi yang menyatakan itu bersalah itu harus dibawa dari mulai persidangan Bawaslu, persidangan etik, persidangan pidana di Gakumdu, ya. Lalu persidangan di Mahkamah Konstitusi dibawa surat itu, surat tugasnya. Jadi saksi-saksi itu jangan yang nyomot dari jalan. Saksi-saksi itu harus mengikuti dari awal, saksi-saksi partai yang telah diberikan surat tugas dari partai yang masuk langsung menyaksikan langsung proses pemilihan umum. Dari mulai di TPS, penghitungan suara, lalu mengantarkan surat C1 dan D1 ke provinsi, lalu dikawal lagi ke pusat. Itu saksi. Kalau saksinya mungut di tong sampah, buktinya mungut di tong sampah, potongan klip orang, potongan media orang, diambil dibawa ke Mahkamah Konstitusi, itu nggak bisa, Pak. Gagal semua. Ya. Lalu berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Pak Jokowi, katanya cawe-cawe. Semua pelanggaran itu ada waktunya Pak untuk melaporkan. Ada 14 hari kerja. Itu menurut undang-undang. 14 hari kerja itu Bapak-bapak kalau seandainya misalnya keberatan dengan cawe-cawenya Pak Jokowi dengan jajaran menterinya, laporkan ke Gakumdu. Pak Jokowi melakukannya di mana? Tempus deliktinya, lokus deliktinya harus jelas. Pak Jokowi melakukan itu di mana? Misalnya Pak Jokowi melakukan hal tersebut di DKI Jakarta. Lah Gakumdu DKI Jakarta. Siapa yang melaporkannya? Ya partai, tentunya partai yang menyaksikan kecurangan Pak Jokowi misalnya. Namun di sini yang perlu diingat, apakah Jokowi bisa dipidana? Tidak bisa, Pak. Karena menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang oportunitas, tentang kewenangan jaksa, ya tentang kewenangan hakim untuk menyampaikan perkara pidana berkaitan dengan pejabat publik demi kepentingan umum. Ya, jadi artinya di sini Pak Jokowi dengan jajaran nggak bisa dipidana karena ada undang-undang tersebut. Sangat sulit mewujudkan keadilan ya terkait dengan cawe-cawe, sangat sulit sekali gitu loh. Nah makanya sekarang ini ada orang-orang yang nyeleneh datang ke Mahkamah Konstitusi, datang mau sidang ke Mahkamah Konstitusi, bahkan pengacaranya belum siap, kartu anggotanya pun belum siap. Ya kartu anggotanya ada yang hilang, ada yang nggak punya kartu anggota, ada yang masa berlakunya nggak jelas, ada yang surat kuasanya juga aut-autan. Bagaimana mau sidang di Mahkamah Konstitusi? Sementara di Mahkamah Konstitusi ini salah satu huruf aja itu bisa obskur, bisa
bisa gugur, bisa dianggap obscurable ya, bisa dianggap kabur gugatan kita gitu. Apalagi kita tidak punya kartu anggota, tidak punya ini, tidak punya itu terkait dengan advokat. Ya sama aja kita tidak dianggap profesional. Yang terpenting dalam satu gugatan itu ya, misalnya permohonan gugatan di Mahkamah Konstitusi, jangan dilihat dari banyaknya pengacara, pendamping hukumnya, jangan. Karena kursinya hanya 20 orang. Lihat pengacara dari segi kualitasnya, bukan kuantitas, bukan banyaknya orang yang beracara nanti. Dilihat dari kualitas pengacaranya, walaupun 10-20, tapi pengacaranya top semua. Memahami tentang mekanisme beracara di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Pilih pengacara sudah sertifikasi seperti saya. Saya 3 kali sertifikasi Mahkamah Konstitusi. Saya sudah mengikuti uji kompetensi di Mahkamah Konstitusi 3 kali. Makanya saya hafal tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilu. Gitu. Nah, begitu aja masalah sengketa di tipikor, pelanggaran pidana tipikor. Cari pengacara yang sudah sertifikasi tipikor. Kalau saya sudah. Dan saya pernah memenangkan perkara tipikor seorang wakil gubernur yang tadinya mau dipidanakan akhirnya lolos dari jeratan hukum. Dan saya dibayar 3 miliar. Kenapa? Karena saya telah memahami undang-undang tipikor. Gitu loh. Cari pengacara sudah sertifikasi, nggak sembarangan pengacara. Karena setelah lulus pengacara ada lagi sekolah-sekolah yang membidangi di bidang konsentrasi pidana-pidana tertentu, khususnya pidana khusus. Gitu. Jadi tidak sembarangan pengacara bisa bersidang di Mahkamah Konstitusi. Kalau pengacara biasa sih asal masuk aja bisa kasih surat kuasa dan lain. Tapi kalau di dalam sana mereka hanya pelangap-pelongo aja buat apa? Buang-buang waktu. Gitu. Gitu ya. Makanya pengacara itu dilihat dari kualitasnya bukan kuantitas. Gitu. Nah, setelah misalnya kecurangan pemilu ini sudah dianggap terstruktur dan masif, itu harus memenuhi syarat 50% plus 1. 50% dari seluruh wilayah Indonesia plus 1. Jika terjadi kecurangan yang dilakukan langsung oleh si calon, maka dia bisa anulir atau bisa diskualifikasi si calon ini. Kalau dia langsung yang melakukan. Tapi kalau timnya nggak bisa, paling timnya yang dipenjara. Paling-paling kalau ada kecurangan di setiap wilayah-wilayah itu paling yang dilakukan yang dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi nanti pemilu ulang. Itu pun kalau saksi-saksinya dari saksi-saksi yang telah mengikuti dari awal yang punya surat tugas. Kalau saksi-saksinya baru nyomot kemarin, orang lewat diajak dari saksi, nggak bisa. Nggak bisa menang di Mahkamah Konstitusi. Makanya saya bukan menjilat. Karena saya tahu prosesnya sudah begini, akhirnya saya datang ke kubu Prabowo, ya. Saya mendukung Pak Prabowo sampai sekarang. Mendukung Pak Prabowo Gibran. Bahkan saya telah mendirikan Barisan Penjaga Gibran. Ya, Barisan Penjaga Gibran Raka Buming Raka sampai Gibran jadi wakil presiden. Kita akan kawal terus gitu. Ya, saya ketua umum Baja Gibran. Ya, saya dirikan ini karena simpati saya terhadap Gibran yang selalu disalahkan oleh orang-orang. Kalau memang Gibran tidak memenuhi syarat pada saat itu, 14 hari kerja, kenapa Anda tidak lakukan keberatan, ajukan keberatan ke KPU? Lalu kenapa Anda tidak gugat ke PT UN? Kenapa Anda tidak ajukan gugatan norma ke Mahkamah Agung dan lain-lainnya? Kenapa Anda tidak laporkan ke Gakumdu kalau ada kecurangan? Ini yang Anda harus telaah gitu loh. Dan kalau memang Anda sudah laporkan semua, Anda sudah gugat, saksinya juga jangan ketinggalan dari mulai awal sampai akhir nanti di MK. Saksinya itu juga harus ada karena akan ditanya, "Hai saksi, Anda rumahnya di mana?" Di situ, Pak, di desa A misalnya. Anda lama di desa A. KTP Anda ada di desa A. Mana KTP-nya? Ada nggak ada di desa A? Mana hak pilih Anda, hak suara Anda mana? Surat kertas dari KPU mana? Bahwa Anda boleh mencoblos. Mana suratnya? Ditanya semua oleh hakim. Kalau itu nggak dibawa persyaratannya, ya, maka pengacara yang tergugat ini juga boleh mengajukan keberatan. Karena saksinya tidak dari saksi kunci. Tidak dari saksi yang diberikan surat tugas oleh partai masing-masing. Itu. Maka sangat sulit untuk memenangkan pertandingan di Mahkamah Konstitusi. Banyak lagi lah ceritanya. Jadi itu aja untuk kalian-kalian yang saat ini kalah capres, kalah caleg dan lain-lain, muka Anda kusut ya, kesel, mengkerut terus tiap hari. Saya kasih solusi, Anda pakailah skincare ini. Ini Anarus Beauty Care, skincare kami ya. Ini
harganya hanya 100 ribuan. Ini body care ya, ini body care, sorry, skincare-nya ada di atas, lupa saya bawa. Ini body care untuk kulit yang putih. Kalau ini body care untuk kulit yang sawo mateng. Kalau ini untuk kulit hitam. Dan ini kulit hitam khusus dipakai untuk malam saja. Boleh dipakai oleh orang-orang yang kulit putih, kulit sawo matang, kulit hitam, tapi malam saja yang ini. Yang ini untuk orang yang sawo matang, agak coklat-coklatan. Yang ini untuk kulit putih makin putih. Kami juga ada sabunnya. Sabun yang kami produksi 7 hari memakai sabun itu kulit mati langsung rontok terkelupas semua. Jadi ibu-ibu yang biasa pakai skincare mukanya aja yang putih, lehernya hitam, pantatnya hitam, selangkangannya hitam, sikunya hitam, ini pakailah body care ini. Biar seimbang Bu, biar ibu cantik di depan suami selamanya. Ini wangi banget sepanjang hari dan ibu bisa pakai terus-terusan. Hanya cepet Bu. Nah, untuk pemuda-pemuda yang kalangan Gen Z yang masih dekil, yang dakian pakai ini. Biar para ganteng disayang sama pacar. Oke. Saya itu aja. Anarus Beauty Care official bisa dipakai, bisa didapat di toko oren ya, toko oren di online banyak ya, toko oren Anarus Beauty Care ya, www.Anarus Beauty Care, silakan dipelajari di website kami. Terima kasih banyak. Dari saya itu aja, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Untuk para calon kepala daerah, sebentar lagi pemilu kada ya, jangan salah pemilih pengacara. Harus pengacara yang menguasai undang-undang pemilu, yang menguasai mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Dari saya itu aja, saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo, SHMH, CFL, CLC, CMK, mengucapkan selamat berpuasa. Semoga puasanya diterima oleh Allah SWT dan mencapai ke Hari Raya Idul Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, pengacara Koboy. Sukses selalu.